Kembali di Dua Arah, kita akan mendengarkan apa yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo hari ini terkait dengan kebijakan pembatasan sosial lebih luas. Ini dia. Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Saya akan kembali ke Pak Dhani, tenaga ahli kantor staf Presiden, tenaga ahli utama KSP. Pak Dhani tadi sebelum jeda menyatakan memahami apa yang langkah yang diambil oleh Wali Kota Tegal dan beberapa kota lainnya yang sudah memberlakukan isolasi terbatas. Tapi bukankah beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa Presiden menyatakan jika ada daerah yang akan melakukan isolasi terbatas atau karantina wilayah harus melalui konsultasi dan juga dari rekomendasi pemerintah pusat. Sudahkah ini dilakukan oleh wilayah-wilayah lainnya? Yang tadi saya sebutkan ada memberlakukan lockdown atau karantina terbatas. Jadi kalau penetapan karantina wilayah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2018 itu jelas wewenangnya adalah di pemerintah pusat yang berhak menyatakan kedaruratan kesehatan masyarakat ataupun karantina kesehatan itu adalah Presiden. Sementara kalau karantina wilayah penetapannya itu di Menteri Kesehatan. Jadi itu clear, jelas. Nah cuma daerah ini kan kadang-kadang gampang dengan istilah, tetapi outputnya sama. Outputnya adalah bagaimana mengeliminir arus keluar masuk dan mengontrol agar social distancing, keramaian, kerumunan massa juga bisa diorganisasi dengan baik dan tidak terjadi protokol-protokol hal-hal yang melanggar protokol kesehatan. Jadi prinsipnya itu Mbak, jadi ini inisiatif penting dari daerah yang kita merespon dengan positif selagi daerah tidak secara sendiri-sendiri menetapkan status kedaerahannya, tapi dalam koridor dengan output dan semangat yang sama. Kalau misalnya ini kemudian ditiru oleh wilayah-wilayah lain, tidak masalah bagi pemerintah pusat? Gini loh Mbak, kita berpikir output ya, outputnya seperti apa? Kalau penetapan karantina wilayah itu tidak boleh, karena itu otorisasinya di pemerintah pusat. Tapi kalau daerah melakukan pointers yang di dalamnya, yaitu kan sesuai dengan arahan Presiden, arahan pemerintah pusat untuk mengeliminir arus keluar masuk dan mengontrol jumlah orang yang ada di dalam sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita bicara ke proses, Mbak, kepada isinya, kepada kontennya, tidak terjebak kepada istilahnya. Dan juga kita juga menghimbau kepada kepala daerah untuk tidak secara mudah menggunakan kata-kata istilah karantina wilayah. Karena otorisasi berbeda. Jadi koridor untuk pengucapannya juga bisa di-manage dengan baik. Yang penting isinya adalah sama. Jadi ini adalah masalah terminologi, masalah istilah saja untuk menyebut apa yang disebutkan kalau kita melihat kondisinya adalah isolasi terbatas, membatasi akses keluar masuk. Pak Masinton. Iya. Ini KSP ini masih belum paham deh tugasnya. Jadi begini, ini negara. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya diatur melalui perundang-undangan. Ada undang-undang pemerintahan daerah, ada undang-undang terkait status bencana, penanggulangan bencana, tentang kesehatan, kekarantinaan kesehatan masyarakat. Semua itu daerah mengacu pada keputusan pemerintah pusat. Beda kalau skala bencana, bencana alam yang skalanya lokal, itu memang diberikan kewenangan. Ini bencana pandemi COVID-19 menjadi persoalan internasional. Bahkan di dalam undang-undang itu juga dijelaskan terkait dengan keadaan penyebaran pandemi di setiap negara itu wajib dilaporkan ke Badan Internasional WHO. Kalau tadi yang disebutkan outputnya adalah output untuk pembatasan physical distancing atau karena nggak paham tadi, maka harus dijelaskan terminologi itu akan bisa rancu kalau tidak sesuai dengan aturan perundangan. Di mana mengenal isolasi? Bahwa kita bicara niat, ya semua ini kita niatnya baik. Saya yakin kepala-kepala daerah itu juga niatnya baik. Tapi ini kita bicara tentang satu ketatanegaraan. Nah maka diatur jelaslah di situ. Umpama kalau ke daerah, saya berpandangan hari ini negara sedang melakukan persiapan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah baik yang melakukan langkah-langkah mitigasi, di samping melakukan
protokol tentang penanggulangan COVID-19 Baik, Pak Masinton. tadi. Kita lupakan. Mitigasi itu apa umpamanya? Menyiapkan sebanyak mungkin rumah sakit di daerah itu untuk menjadi tempat rujukan. Sebelum kita ke mitigasi, kemudian maaf saya potong melakukan Pak Masinton. langkah-langkah untuk pemeriksaan terhadap masyarakat yang akan yang datang Terminologi dari itu bisa perantau, isolasi, bisa apapun, tapi ketika yang dilakukan oleh kepala daerah seperti misalnya contohnya karena sudah ada bergabung di sini dari Tegal, yang dilakukan oleh Wali Kota Tegal untuk membatasi keluar masuk orang dari luar Tegal, menurut Anda itu sudah tepatkah? Yes, oke. Kita Tidak ada yang setuju. dilanggar dalam undang-undang? Kita setuju dengan itu, tetapi begini, ya. Tetapi begini, kita harus lihat juga masyarakat kita ini masyarakat kecil, perantau. Oke, kalau dia tidak ada kerja di Jakarta dengan situasi hari ini, dia pulang, memilih pulang ke kampung. Kalau itu dilarang pulang, itu juga rancu, dia tidak dapat makan, tidak dapat ini. Nah, artinya apa? Saya setuju tadi yang disampaikan pakar kita dari UI. Ketika pulang, ya datang ke sana, pemerintah daerah itu menyiapkan langkah diperiksalah di sana. Kalau memang ada gejala, disiapkanlah karantina 14 hari. Di mana itu tempatnya? Lebih baik langkah-langkah itu, prosedur itu yang harus diikutin. Pak Dedi, sudahkah lakukan itu mitigasi? Isolasi wilayah apa segala macam. Pak Dedi? Nah, menurut saya harus. Baik, Pak Masinton. Ini jelas. Pak Dedi, sudahkah itu dilakukan mitigasi terutama bagi orang-orang dari rantau kembali ke Tegal? Oh gitu ya, iya. Jadi begini, kita melihat bahwa masyarakat DKI ini kan sudah mulai mudik di Kota Tegal. Ini kalau kita melihat data yang dari DKI ini kan yang positif ini kan sangat banyak, hampir 75% dari angka nasional. Ini mulai pada mudik datang ke Kota Tegal. Makanya sebelum warga Kota Tegal yang akan mudik, kita mulai mengisolasi wilayah atau isolasi terbatas. Ini kita hanya niatan dari kemanusiaan bahwa kita pun mentaati peraturan pemerintah pusat. Ini hanya menutup wilayah Kota Tegal dengan memberikan akses terbatas kepada masyarakat luar Tegal untuk masuk ke Kota Tegal. Seterbatas apa Pak Dedi? Karena kita lihat ini sudah ada gelombang mudik juga menuju ke beberapa wilayah. Apakah di Tegal juga ada hal yang sama? Baik, kita hampir sama. Jadi rata-rata yang merantau di Jakarta kan ini warga Jawa Tengah. Ini kita hanya memberikan akses pintu akses pintu masuk ya. Ini apabila nanti warga Kota Tegal yang merantau ini nanti pulang, kita semuanya ini harus satu persatu ini harus dicek terlebih dahulu. Dicek. Ya, terlebih dahulu. Ini apabila sehat, ini tentunya baru kita perbolehkan. Akan tetapi kalau nanti sebaliknya, kalau tidak sehat, ini tentunya kita sudah mempersiapkan ambulans untuk dibawa ke rumah sakit untuk menjalani karantina. Baik, Pak Dedi. Mitigasi, Pak Ari, kalau tadi suka Pak Dedi ada mitigasi yang disiapkan, sudah cukupkah itu atau seharusnya ada yang lebih harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait mitigasi? Saya mungkin perlu menyampaikan dulu data yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan DKI bahwa dari hasil pemeriksaan rapid test itu dari 10 ribuan itu ternyata 120 positif. Walaupun itu darah kapiler. Memang dipertanyakan lagi sebenarnya kalau yang ideal itu kan rapid ya. Ideal itu darah serum dan sudah diperhitungkan juga kalau darah serum itu mungkin bisa sampai 5 kali. Oke lah kita ngambil 5%. Ini orang Jakarta. Berarti ketika ada pemudik aja 1.000 itu ada 50 yang kita secara statistik itu positif. Jadi memang yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah saat ini ya tentu pertama himbauan dulu nih, kita bicara soal himbauan. Kalau memang memungkinkan lebih baik tidak mudik. Dalam arti kata kan berarti dia juga siap dengan tinggal di Jakarta, tidak mudik dengan segala macam pembiayaan hidup di Jakarta begitu ya. Tapi oke lah tidak mungkin hidup di Jakarta yang biaya tinggi apalagi juga sekarang sudah harga-harga mahal sehingga dia pulang ke daerah. Jadi menurut saya yang harus dikerjakan adalah pertama tadi karena dianggap di Jakarta ini sudah transmisi lokal. Kita anggap tadi oke lah 5%, jadi berarti 50. Jadi ketika ada 1.000 orang maka 50 itu yang positif. Maka yang harus dikerjakan adalah dilakukan isolasi.
selama 2 minggu mandiri. Kalau dia ada keluhan, maka dia harus itu orang per orang. Tapi bagaimana dengan di aplikasinya di daerah? Itu yang saya bilang tadi. Jadi artinya apa? Rumah sakit juga mesti siap nih Pak Bupati Wali Kota ya. Di Pak Wali Kota mesti siap rumah sakit. Rumah sakit mesti siap, termasuk juga kemungkinan ventilatornya siap atau tidak. Ruang isolasinya siap atau tidak. Dokternya siap atau tidak. APD-nya siap atau tidak. Ini yang harus benar-benar dipersiapkan sebenarnya. Kalau tidak, ya, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Apa yang terjadi saat ini? Rumah sakit rujukan terbatas, kapasitas terbatas, akhirnya angka kematian tinggi. Di Jakarta itu angka kematian ya secara nasional sebenarnya cuma 8,8, tapi untuk Jakarta lebih dari 10%. Jadi tidak hanya cukup dengan pembatasan akses keluar masuk orang ke suatu wilayah, tapi juga harus ada mitigasi. Artinya begini, kalau memang tetap ini ya artinya kan orang tetap masuk nih, saya bilang tadi. Jadi kemungkinan yang positif itu sempat ada datang. Jadi oleh karena itu tadi mesti masyarakat yang penting harus disiapkan. Ya, masyarakat harus siapkan dan rumah sakit dan tim dokter juga mesti siap. Sudahkah mitigasi ini dilakukan oleh Tegal dan juga wilayah-wilayah lain yang sudah memperlakukan isolasi terbatas atau membatasi akses keluar masuk orang? Kami akan kembali selepas jeda.